Black Auto Battle 2019 merupakan ajang adu kreasi dan inovasi otomotif karya anak bangsa. Black Auto Battle 2019 seri Yogyakarta merupakan seri penutup pertarungan modifikator Indonesia di tahun 2019. Sebanyak 72 mobil yang terbagi dua kategori, yaitu Black Auto Modify dan Warm Up, meramaikan kontes mobil bergengsi di tanah air. Lebih dari 200 trofi diberikan kepada setiap pemenang kontes modifikasi berdasarkan ketentuannya, mulai dari konsep eksterior, interior, audio, dan undercarriage. Pada seri final Black Auto Battle Yogyakarta, mobil Ford Falcon keluaran tahun 1976 karya Indra Akasya berhasil merebut dua gelar tertinggi sekaligus, The Champ dan The Black Auto Master. Ford Falcon, Ford Falcon Akasya. Kemenangan rumah modifikasi asal Jakarta ini menorehkan sejarah baru di kompetisi car tuning Indonesia. Jika biasanya mobil dengan konsep street racing atau ekstrim yang merebut gelar juara, pada edisi final kali ini justru mobil dengan aliran retro yang mampu menorehkan prestasi gemilang. Arti kemenangannya lebih ke saya bangga bisa bawa sebuah mobil modifikasi yang proper, yang tidak terlalu ramai, modifikasi yang cukup, simple, tapi bisa menang di sebuah event dan di luar kota kami, karena kami berasal dari Jakarta. Menang di salah satu kota yang modifikasinya sangat bagus menurut saya. Indra dan tim Akasya Motor mampu menghasilkan karya modifikasi yang beda dengan para pesaingnya. Mengusung konsep American Muscle Car, Ford Falcon ini telah dimodifikasi secara menyeluruh, mulai dari mesin, velg, interior, dan eksterior. Ubahan yang dilakukan Indra pun tidak melupakan fungsi dan performa mobil. Menurut saya, Black Auto Battle harusnya memang dihadiri oleh seluruh insan modifikasi, karena Black Auto Battle masuk jajaran papan atas ya, modifikasi ternama di Indonesia. Jadi menurut saya kalau memang teman-teman ingin bersama-sama kami memajukan modifikasi Indonesia, memang harus mengirim perwakilannya di Black Auto Battle ya. Kalah menang itu nomor 2, yang pasti tampil dengan gaya masing-masing. Selain sukses merebut dua trofi tertinggi, mobil dengan nama Falcon Concept ini juga berhasil meraih kemenangan untuk kategori lainnya. Sementara posisi runner-up pertama di Black Auto Modify seri Yogyakarta diraih oleh mobil Honda G-Concept garapan tim Kupu-Kupu Malam. Dan untuk posisi runner-up kedua diraih oleh tim Galaxy dengan mobil Honda Accord-nya. Pada ajang kontes audio, pertandingan di kelas Sound Quality Loud atau SQL berhasil dimenangkan oleh Honda Jazz milik City dari komunitas Omega Soundworks. Sedangkan untuk kontes Sound Quality kelas 60K dimenangkan oleh Honda Brio dari komunitas Dream Sound Venom Fighter. Dan untuk kelas SQ Unlimited dimenangkan oleh Honda CR-V dari komunitas Veron Sound Lab. Sementara kontes Sound Pressure Level dan Street SPL dimenangkan oleh Hasan dengan mobil Honda Jazz. Pada ajang Black Auto Dyno Test, gelar Master of Dyno kelas 4 silinder NA diraih oleh mobil Honda Civic FD 1 milik William. Kontes yang tak kalah menarik adalah The Big Mouth. Kontes adu hentakan tenaga mesin yang dihasilkan dari suara knalpot dimenangkan oleh Adi TKCI dari komunitas RPMX Miracle. Modifikasi mobil tak pernah mati. Kalimat yang rasanya pantas disematkan bagi yang hobi utak-atik mobil. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar modifikasi yang dilakukan sesuai dan tepat dengan keinginan. Nah, bagi auto lovers yang ingin mencoba melakukan modifikasi, berikut tips and trik agar bisa mewujudkan mobil modifikasi impian. Mobil kini bukan hanya sebagai alat transportasi. Berkembangnya dunia modifikasi membuat pecinta mobil punya alternatif untuk menuangkan ide kreatifnya. Dan jika Anda seorang pemula dalam urusan modifikasi, ada baiknya sebelum memutuskan merubah tampilan mobil, pastikan sudah menentukan tema yang diambil. Ada banyak tema modifikasi mobil, mulai dari tampilan klasik,
sporty, unik hingga ubahan dengan gaya yang ekstrim. Seleranya kemana, dia akan ngebangun mobil ke arah mana modifikasinya, jadi nggak tumpang tindih alirannya. Kalau mau ngebangun ekstrim, cuman nggak bakalan kayak gini. Ini lumayan ekstrim menurut saya ya. Dengan tinggi segini, headlamp udah dimodif, untuk dipakai harian rada sulit ketimbang yang kayak gini. Setelah menentukan tema, modifikator harus memastikan kembali fungsi dari mobil tersebut. Apakah untuk ajang kontes modifikasi atau digunakan sebagai kendaraan harian? Sebenarnya modifikasi itu ada 5 faktor. Audio, engine, eksterior, interior, dan kaki-kaki. Yang paling simpel, kita bisa mulai dari kaki-kaki. Contoh peleknya ya. Ini pelek udah diganti. Bannya juga udah diganti. Cuman tinggi pernya masih cukup untuk dipakai hari-hari. Selain mengganti pelek, cara mudah merombak tampilan standar mobil bisa ditempuh dengan memasang custom stiker. Bisa aja kita modif yang simpel dengan di wrapping. Jadi kita kalau udah bosan dengan warnanya bisa diganti-ganti pakai warna yang lain. Biayanya juga lebih murah dan lebih efisien lah. Yang ketiga, bisa aja dikasih add-on dari eksterior juga ya. Contohnya kayak gini. Ini dikasih karbon, ini karbon, sama wing yang di belakang, itu diganti karbon juga. Sewaktu-waktu mau dibalikin lagi, masih bisa, masih gampang. Melakukan modifikasi mobil memang bukan hal yang sederhana. Butuh perencanaan yang matang agar penampilan mobil sesuai dengan konsep yang diinginkan.